di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang paling bagus untuk berkolaborasi satu dengan lain. Media mana sih yang work best during this pandemic? Mungkin chat and shop itu menurut aku salah satu yang paling work best. Halo, selamat siang semuanya, rekan-rekan dari GoWork dan Plaza Indonesia. Sesaat lagi kita akan memulai webinar kita, The Business Continuity Insights COVID-19 Crisis is Pushing Big Offline Retailers Online. Kurang lebih 1 menit, kita akan memulai acara kita siang hari ini. Sebelumnya, saya Matthew, mewakili teman-teman dari GoWork semuanya. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah join. Kurang lebih kita mendapat hampir lebih dari 200 participants. Ini senang sekali, ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, banyak sekali, ada yang dari Malang juga. Wah, teman-teman, senang sekali, banyak sekali yang join di siang hari ini. Dan saya yakin Gary Irfandi sudah bersama kita semuanya di sini. Halo Gary. Hai. Oke. Gary, kita sambil menunggu partisipannya karena kita akan mulai on time jam 2 nanti. Baik, sudah jam 2, kita akan langsung memulai session-nya hari ini. Sekali lagi, nama saya Matthew Ardian, biasa dipanggil Kiki di sini. Saya Head of Marketing dari GoWork. Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita banyak sekali mendapat feedback yang sangat positif dari teman-teman, bukan hanya di Jakarta, tapi ada di seluruh Indonesia, ada dari Surabaya, ada dari Bali, ada dari Medan, ada dari Malang, dan banyak sekali, dan kurang lebih ada 200 orang bersama kita siang hari ini. Baik. Dan hari ini kita akan membahas The Business Continuity Insights COVID-19 Crisis is Pushing Big Offline Retailers Online. Jadi memang kita bermitra dengan Plaza Indonesia. Kita hari ini akan membahas sedikit dengan Plaza Indonesia karena kami merasa sejalan dengan adaptasi teknologi digital, beberapa pusat perbelanjaan mendefinisikan ulang positioning-nya di market. Nah, salah satunya adalah Plaza Indonesia. Mall yang baru saja merayakan anniversary ke-30-nya ini sudah merancang formula agar tetap dapat relevan di dunia digital. Sebagai salah satu mall premium di ibu kota, Plaza Indonesia menjadi salah satu dari sedikit mall di Indonesia yang berhasil menjaga eksistensinya sebagai mall kelas premium. Hal ini terlihat dari rangkaian merek fashion dan aksesoris retail berkelas dunia yang membuka gerainya di Mall Plaza Indonesia. Dan teknologi yang menggunakan didorong dengan generasi millennials telah mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari bekerja, menyantap makanan, bermain, hingga berbelanja. Karena itu, pengembangan real estate seperti pusat belanja meski menawarkan cara yang baru apabila kita mau meng-approach seorang customer. Seperti itu. Dan sebelum kita mulai juga, mungkin ada sedikit polling. Silakan ke section sebelah kiri. Di situ ada pertanyaan, in which industry do you work? Jadi tolong kurang lebih akan ada 1 menit waktu dari sini. Kita pengen tahu sebenarnya apa background dari rekan-rekan semuanya di webinar kita siang ini. Silakan 1 menit dari sekarang. Oh ya, selama sesi ini berlangsung, akan ada Q&A nanti di akhir section. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada kolom yang tanda tanya. Teman-teman semuanya bisa langsung chat saja di situ. Kami di sini dibantu dengan operator dari GoWork yang akan membantu membalas dan mengoperasikan semua materi presentasi dalam bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan dalam bahasa Inggris, saya akan membantu menerjemahkan untuk mentranslate di bahasa Indonesia. Baik. Dan bicara soal PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dari 10 April pemerintah kita sudah menerapkan kebijakan PSBB yang rencananya diterapkan 14 hari. Namun karena kondisi situasi terus memburuk, pemerintah terpaksa harus memperpanjang kebijakan PSBB di Jakarta hingga 22 Mei atau bisa lebih lama lagi. Tentunya kebijakan PSBB ini bukan hanya di Jakarta, namun juga diikuti dengan kota-kota besar di kota-kota yang lain. Gitu. Baik, oke, kalau begitu mungkin kita bisa melihat untuk hasil pollingnya. Seperti apa hasil pollingnya siang ini? Apakah sepertinya ini kayaknya banyak banget. Oke, kita lagi menunggu untuk hasil pollingnya.
Oke. Ternyata 46% itu hadir dari mall shopping centers, 25% hadir dari brands, ada retail, ada F&B, otomotif, dan lain-lain. 17% itu dari entrepreneur dan freelance, dari tim digital sama teknologi ada 3%, PR dan media surprisingly juga cukup tinggi, ada 7%. So, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung siang ini. Baik, oke. So, saya akan membacakan intro di sini. The world has experienced unexpected change when it comes to commerce that includes how retailers engage with customers, how consumers shop with brands, and what connects them in between their purchasing decision. While COVID-19 and PSBB decision by Jakarta's government continues to cause challenges for retailers online to offline alike. So this session will unveil actionable steps commerce-focused companies can make in order to help to protect their business longevity. Jadi kita akan banyak sekali untuk mendapatkan insight dan dikutip dari CNBC Indonesia, source pada tanggal 28 April 2020, pusat perbelanjaan menjadi salah satu yang paling terkena dampak COVID-19. Nah, data terbaru dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, ada 197 lebih pusat perbelanjaan atau mall yang harus menutup sebagian besar aktivitasnya, mulai dari ujung Sumatera Utara hingga Sulawesi. DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang terbanyak, yaitu 78 lebih pusat perbelanjaan. Hal ini tidak lepas dari penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diperpanjang hingga 22 Mei mendatang, seperti itu. Dan ini saya pribadi mengutip dari Instagram dari Plaza Indonesia. So most of the mall will be closed through May 22nd. Tenants serving basic needs and food and beverage outlets for takeaway in the basement level. The food hall, supermarket, pharmacies such as Guardians, GNC, Centuries, and Natural Farm, Maybank, Money, and BBC, and also 2CC, and all ATMs will continue to operate, but in only limited hours dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit research ya dari McKinsey & Company, di mana dari 700 responden di Indonesia, 49% merasa optimis bahwa keuangan kita semua akan kembali normal dan membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Mungkin karena rekan-rekan semua apabila kita melihat pemberitaan di media banyak sekali layoff, ya unpaid leave dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi income teman-teman itu semuanya, seperti itu. Dan masih di McKinsey & Company Research ya, orang Indonesia sudah menjadi pengguna media sosial paling giat di dunia, dan negara ini adalah rumah bagi startup teknologi paling bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara, Southeast Asia. Dan sekarang di tengah pembatasan pergerakan yang lebih ketat dan meningkatkan masalah kesehatan masyarakat, konsumen telah lebih banyak bermigrasi untuk ke era digital atau e-commerce gitu. Nah, dan dari sini konsumen juga terbukti menghabiskan waktu lebih banyak di social media. Ini percentage-nya dari McKinsey & Company, hasil research-nya tuh naik 51%. Dan of course, mungkin most of us itu mengkonsumsi berita secara online 53%. Jadi pergeseran ke saluran online ini itu memiliki potensi untuk secara dramatis meningkatkan traffic secara online itu sendiri. Dan di sini mungkin strategi marketing itu adalah salah satu strategi yang paling sangat diuji, khususnya apabila kita dealing dengan situation during this pandemic era, seperti itu. Dan seperti yang sudah saya bilang, hari ini kita akan membahas the business continuity insights. COVID-19 crisis is pushing big offline retailers online. Hari ini Gary Irfandi, rekan saya dari Plaza Indonesia. Halo Gary. Hai. Ya. Oke, izinkan saya sedikit membaca bio. So, Gary Irfandi adalah Online Community and Digital Marketing Manager Plaza Indonesia, a seasoned professional with a graphic and interactive design background for 8+ years of experience in digital marketing and advertising agency. Currently expanding his experience to be Online Community and Digital Marketing Manager at Plaza Indonesia. Areas of expertise cover the whole aspects of digital marketing and interactive experience with multiple backgrounds and stakeholders. Some of the work done includes numerous online campaigns for Plaza Indonesia to help drive traffic and sales, create a digitalized responsive asset such as Plaza Indonesia eShop, website, and also an app,
and build online community with perspective KOL, key opinion leader, influencers, and other community-based platforms. So, baik, mari tanpa berlama-lama kita sambut Gary Irfandi dari Plaza Indonesia. Gary, apa kabar? Sehat? Hai, baik. Gimana Baik. hari ini puasanya? Semoga lancar ya. Ya. So, Gary, ini banyak sekali teman-teman yang sudah daftar di webinar kita, yang tadi sudah saya bilang dari awal, ternyata banyak sekali yang justru di luar dari Jakarta. Dan 46% itu kebanyakan dari mall, sisanya itu dari retail, dan beberapa dari entrepreneur. Mungkin di sini kita akan melihat perspektif dari Plaza Indonesia. Apa sih langkah-langkah dari offline retail, lalu kita ke digital, apa langkah-langkah yang harus kita ambil, apa tindakan preventif yang harus kita ambil sebagai brand. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan, Gary. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Saya Gary Irfandi dari Plaza Indonesia, which is saya adalah online community and digital marketing manager Plaza Indonesia. Di situ ada sedikit bio saya. Kalau misalnya mau keep in touch, di LinkedIn saya ada atas nama Gary Irfandi. Email untuk keep in touch untuk email kantornya ada di gary.irfandi@plazaindonesia.com, email personal saya ada di g.irfandi@gmail.com, dan Instagram saya ada di @grvnd. Seperti yang udah Matthew kasih tahu di awal tadi, kalau hari ini kita akan membahas masalah business continuity insight, COVID-19 crisis is pushing big offline retailers online. Please bear with me aja untuk beberapa first few slides, itu karena udah pasti when it comes to digital data, itu pasti very data driven, basically. Jadi beberapa awal-awal itu semua is all about data, karena dari data itu kita bisa bikin how a good customer marketing strategy yang baik itu, jadi kedepannya mau dibikinnya seperti apa, basically kayak gitu. Exactly. Oke, next. Yeah. Di sini aku nggak usah ngejelasin dulu, maksudnya semua pasti udah tahu what is coronavirus, COVID-19, dan segala macam. Tadi juga untuk masalah Plaza Indonesia-nya juga udah dikasih tahu sama Matthew. Paling di sini aku mau share aja, misalnya let's say ada 30% research yang mengatakan dari Kantar, ini research aku dapat dari Kantar ya, jadi kalau misalnya mereka tuh panic about running out of essential items, jadinya makanya yang sering kita sebut jadi panic purchases. Okay. Yang kedua, 34% believe that it is going to be the worst than an economic recession with the risk of people losing jobs, which is kind of true. Exactly. Yang ketiga adalah 46% are worried about falling sick, of course. Dan yang terakhir adalah 60% feel the situation demands them to be even more proactive about financial planning and security for the future. Ini menurut aku adalah basic data yang bisa kita ambil untuk kita translate ke dalam step-step selanjutnya. Jadi dari panic purchases sampai worried about falling sick sampai demand-nya untuk kita menjadi lebih proaktif about financial planning and security about the future. Jadi di sini memang mungkin datanya terkesannya negatif, quote unquote ya. Cuma dari sini kita bisa mengambil as simple as let's say panic purchases, berarti mereka yang kerja di dunia retailer, khususnya di dunia F&B atau essential needs kayak supermarket, groceries, itu di situ berarti mereka bisa mengambil, oh berarti ada added value sekitar 30% kalau berarti orang itu akan fulfilling their essential needs-nya dulu. Jadi mungkin supply di kaliannya juga harus ditambah. Yang kedua, misalnya economic recession, oke. Yang ketiga, falling sick. Itu kan persentasenya cukup gede. Berarti mungkin untuk mereka yang kerja di area home and wellness, apotek segala macam, mungkin di situ juga udah bisa planning how to supply the demand yang akan ada growth-nya itu sekitar 40%. Jadi maksud aku, Matthew, dari data-data ini mungkin memang kita harus bisa ngelihat the bright side-nya. Jadi maksudnya kayak dari situ kelihatan apa sih yang bisa kita ambil dari situ gitu. Yeah. Ini cukup menarik sekali ya, karena 34% believe that this is going to be worse than an economic recession. Mungkin beberapa orang yang mungkin saya sudah bilang di sesi awal, banyak sekali yang unfortunately to lay off beberapa company, not to mention mungkin hospitality dan food and beverage, itu banyak sekali startups gitu, or even big corporates itu juga melakukan layoff besar-besaran gitu. Dan 46% ini mungkin apabila saya mentranslate dari data ini mungkin memang benar ya, banyak sekali yang memang sangat worry falling sick gitu kan, seperti itu, karena
kemarin ada research yang saya pribadi baca, memang mental health itu menjadi hal yang mungkin sekarang harus diprioritaskan, apalagi dengan corona. Selain kesehatan fisik, kita juga harus mengimbangi dengan kesehatan mental. Mungkin ini kaitannya 46% sumbangsih percentage tinggi ini karena hal yang seperti itu gitu. Jadi memang dari concerns among customer about COVID-19 situations, ini hal yang sangat menarik sekali, benar sekali jadi. Yes, true. Next aja, langsung. Ini aku ada basically semua data yang aku share di sini itu aku nggak tahu ya, mungkin kalau dari tim marketing mall lain atau dari tim digital lain atau bahkan business owner ini udah banyak dapat sharean report dari McKinsey, dari Kantar, dari BCG yang which is aku ngambilnya semua datanya dari situ. Ya. Cuman aku summary lagi, which is di situ kan very data base oriented banget ya, karena itu kan report basically. Dan juga aku ambil summary mungkin yang spesifik untuk Indonesia market. Jadi di sini bisa dilihat kalau stated 48% of consumer in Asia are hugely concerned about COVID. Of course, who's not? Of course, who doesn't, right? Ya, jadi kayak bisa dilihat dari situ. Next. Okay. 80% of Indonesian respondents are afraid of contracting the COVID-19 disease, which is higher than Asia, which is yang tadi aku bilang, sebenarnya kita udah cukup concern lah dengan situasi COVID-19 ini gitu. Jadi setidaknya awareness itu ada di situ. Nanti slide selanjutnya ada. Next. Ya. Yeah. Nah, di sini kita bisa ngambil 3 contoh, let's say Singapura 51%, Vietnam 95%, dan juga Hong Kong 66%. Di sini bisa lihat sekarang, Vietnam itu 95%, yang which is it's shown dengan berita-berita yang kita baca sekarang, mereka tidak terlalu banyak yang infected, mereka belinya juga cepat, segala macam. Ternyata memang data ini adalah proven, seperti itu. Memang cukup unik sekali ya apabila kita melihat sebuah source dari pemberitaan Vietnam ini salah satu negara yang bisa dibilang tersukses untuk melakukan tindakan preventif gitu ya dengan mungkin tingkat kematian yang sangat rendah dan tingkat infeksi yang baru itu zero seperti itu. Jadi memang even though negara yang di Southeast Asia, Vietnam itu salah satu contoh yang bukti real seperti itu. Ya. Next. Oke, di sini ada data lagi dari consumer behavior changes in response to the virus outbreak. Di sini mulai kita masuk lebih detailnya. Jadi, this is a percentage of respondents in Asia ya. 52% cut down on leisure activities of course, karena kan banyak PSBB, quarantine, segala macam, mereka harus cut untuk yang namanya leisure, let's say makan di luar, pergi jalan-jalan, traveling, cinema, etc. 30% buy less alcohol beverages, 48% itu buy more personal hygiene product. Jadi di sini udah kelihatan. Jadi ini juga bisa diambil datanya, let's say nanti ini akan reflected untuk let's say dalam pemilihan produk, segala macam, mereka juga akan ada faktor-faktor lainnya yang menjadi faktor penyerta di mana mereka itu akan memilih produk-produk yang mereka yakini adalah produk yang cukup safe untuk dikonsum. Gitu. Oke. Next. Nah, ini kalau kita mau relate to digital, di sini bisa kelihatan tadi kan Matthew udah bilang, maksudnya Indonesia itu salah satu yang penetrasi penggunaan smartphone itu tinggi banget, itu which is Indonesia ya. Just, dalam situasi COVID-19 ini adalah ada penambahan 32% increase in online shopping activities of all markets, plus 42% increasing in home streaming. Jadi di sini kan juga both data itu lumayan increase significantly. Jadi memang ya namanya juga di rumah pasti kan yang the only that ya which is adalah the least you can do actually to stay home and then watch all those like app on demand. Jadi mungkin kayak semacam ya kita tahu lah ya brand-brand tersebut yang mungkin banyak banget dikonsumsi selama kita di rumah. Ya. True. Baik. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman kalau apabila selama sesi ada pertanyaan silakan langsung saja di kolom Q&A karena nanti di sini ada tim operator dari GORK yang akan membantu untuk mengajukan pertanyaan kalian untuk nanti akan saya bacakan seperti itu. Oke. Next. Nanti kalau ada ini kan ada yang udah nanya nih ya. Nanti aku jawabnya belakangan aja atau ya nanti kita akan ada session nanti saya akan bantu untuk bacakan pertanyaan yang mungkin kita pilih karena waktu kita sangat terbatas. Oke. Ya.
Di sini misalnya as consumer awareness for their own safety has heightened, they expect the same from the brands for their product and services. Mungkin kalau dari sini aku lihat dari pollingnya tadi mungkin yang bisa kelihatan adalah poin nomor 2, 3, sama 4 untuk Ini sangat bagian menonjol sekali ya, 2, 3, 4 ya. yes, food and beverages, consumer goods, sama health and products. Dan juga cuma mungkin dilihatnya bukan jangan cuma dari part itunya aja, tapi dilihat dari kalimat paling bawahnya, which is adalah that are safe to use. Which is Oke. itu juga on yang ketiga, consumer goods itu that are safe to use, sama yang keempat itu adalah promise health and well-being. Jadi memang concernnya mereka terhadap their own health itu juga meningkat secara drastis gitu, karena mereka juga lebih worried sama merekanya sendiri. Betul. Mungkin bisa dibantu jelaskan that are safe to use ini maksudnya seperti apa? Karena ini ada pertanyaan yang datang ke saya nih. Safe to use ini mungkin lebih safe in term of mungkin food and beverage product and services that are safe to use tuh mungkin lebih ke dari segi hygiene, dari segi lain-lainnya. Yes, jadi misalnya itu juga nanti ya di bagian belakang ada dijelasin sih. Jadi kayak misalnya food and beverages, let's say F&B misalnya. Nanti di bagian belakang aku akan sedikit jelasin, misalnya biasanya kan kita kalau nge-share materi promosional itu on social media atau segala macam, kita cuman kayak nge-share new menu atau misalnya kayak new collaboration segala macam gitu, which is we never kind of highlighted about the hygiene level, gimana cara kita prepare-nya. Misalnya kalau kita bisa delivery online, gimana kita bisa kita nggak pernah meng-highlight kita ngirimnya pakai apa sih, how can deliver it the product to the customer atau to the consumer gitu. Which is di sini nanti akan ada data-data yang raise kalau in this current situation, that part itu juga harus menjadi salah satu strong point yang harus dipromosiin ke customer. Exactly. Karena itu menjadi salah satu benchmark customer sebelum mereka order. Sebelum mereka make a decision untuk purchase gitu ya. Jadi yes, the how factor itu sangat penting sekali. Bagaimana kita melakukan standard operational procedure seperti itu in terms of hygiene dan lain-lainnya. Mungkin itu perlu di publikasi ya lewat digital platform ini. Next. Nah, mengutip, this is basically the main atau satu kata yang memang harus semua dimiliki sama semua orang. Mungkin nggak cuma marketing atau nggak spesifik harus cuma digital marketing. Mungkin juga dengan semua yang ada di sini, which is adalah adaptability. Jadi during this COVID-19 situation, ya kita memang harus adaptif gitu. Jadi kita kan nggak tahu, let's say kita aja sekarang nggak tahu dengan government rules itu PSBB akan di-liftednya kapan, which is we kind of hope that it will be lifted soon enough. Intinya gitu. Jadi kita juga harus, kayak misalnya let's say Plaza Indonesia, kita selalu punya planning itu during PSBB dengan post PSBB, misalnya gitu. Jadi kita selalu bikin planning itu seperti itu. Walaupun let's say kita tuh selalu bikin dari dulu kan PSBB katanya mau diangkatnya itu akhir April atau Mei atau segala macam, which is itu kan kalau dari kalender marketing itu kan keep running, which is sekarang kita udah masuk bulan Ramadan, which is kita terus adaptif untuk bikin all the campaign, online campaign-nya itu mengikuti peraturan pemerintah, tapi kita bikinnya tetap dengan dua terms, which is during PSBB sama post PSBB gitu. Jadi kita juga mikirin nanti, bahkan menurut aku kalau nanti post PSBB pun kalau Plaza Indonesia itu aku akan bikinnya itu planningnya itu dibagi lagi jadi beberapa terms. Let's say in the first 3 months after PSBB, karena we all know that walaupun PSBB-nya udah diangkat dan kita sudah punya all the flexibility untuk travel here and there gitu. Maksudnya travel dalam artian kita udah bisa keluar rumah ya. Maksudnya sudah selesai karantinanya. Yes, apalagi kalau dalam my expertise, maksudnya mau manajemen gitu, pasti traffic belum akan kembali seperti normal. Iya, betul. Karena masih akan ada beberapa faktor X yang menjadi quote unquote ketakutan mereka, apakah gue keluar rumah udah aman nih segala macam gitu. Tapi ya itu salah yang menjadi campaign Plaza Indonesia during PSBB adalah kan yang tadi udah dikasih Matthew, all basic essential needs store itu di lantai basement itu kita tetap buka, which is kayak kita ada food hall, ada apotek, GNC segala macam. Which is itu kan kita tetap customer tetap bisa datang. Cuman kita banyak protokol yang harus customer lalui itu semacam precaution safety measures lah kita bilangnya. Jadi
kita lumayan strict dan very concern dengan ini karena kita tetap mau menjaga kalau Plaza Indonesia itu tetap aman dan aman. Aman dalam artian itu tetap healthy ya. Maksudnya jadi kayak kita tetap pertama itu standar security check, habis itu kita ada temperature check, habis itu kita ada isi online form. Online formnya ini isinya isi standar. Jadi misalnya acknowledge misalnya dalam terakhir kita nggak travel, suhu badan kita di bawah 37,5 segala macam gitu. Tapi itu menjadi salah satu assurance kalau customer yang masuk ke Plaza Indonesia itu adalah healthy. Yang terakhir adalah kita akan dikasih stiker kalau misalnya kita itu sudah granted untuk bisa masuk ke dalam mall. Itu adalah salah satu protokol during PSBB dari Plaza Indonesia yang mungkin di mall lain atau misalnya di tempat lain juga dijalanin gitu. Oh, baik. Itu memang sangat menarik sekali ya apabila kita bicara soal adaptability itu ya. Saya yakin marketing dan sales itu adalah dua most function di sebuah perusahaan atau brand itu yang cobaannya paling berat sekali karena mungkin beberapa kali kita harus merearrange sebuah marketing strategi, of course budget gitu ya, mungkin sudah kita arrange bahkan di akhir tahun 2019 yang lalu kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada coronavirus yang ternyata it's a huge gitu impact-nya seperti itu, dan belum ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini berakhir seperti itu. Karena kita dealing dengan ketidakpastian itu, memang mungkin sekarang kita tidak hanya bisa bikin mungkin plan A, plan B. Even though exactly mungkin saya setuju banget dengan Gary. Setelah COVID-19 ini, meskipun kita sudah past the PSBB period, kita bisa artinya sudah tidak karantina. Itu adalah masa-masa yang mungkin terberat mungkin ya, Gary ya. Karena customer itu behaviornya tuh akan berganti dari situ. Mungkin orang yang biasanya spending weekend itu di cinema atau mungkin mereka biasa dine in gitu kan di food and beverage outlets yang terkenal seperti itu, mungkin akan sepertinya dengan demand yang dengan situasi yang seperti sekarang ini mungkin akan tercipta kayak sepertinya yang seperti sekarang ini akan jauh lebih aman. Artinya mungkin tidak perlu untuk ke tempat-tempat yang keluar, tidak perlu ke tempat yang besar dan seperti itu. Dan itu adalah salah satu hal yang mungkin kita harus sangat antisipasi nih sebagai marketers gitu kan. Betul. Kalau aku boleh tambahin, kalau dari Plaza Indonesia sih, let's say gini, kita kan ya maksudnya standar digital marketing channel yang dipunya sama itu kan pasti social media, website, ads, segala macam. Nah, which is sekarang kita juga sebenarnya nggak baru sih, kita juga punya Plaza Indonesia eShop, which is itu adalah online reservation platform. Oke. Kita memang aimingnya untuk menjadi e-commerce, cuman sekarang kita masih dalam proses, cuman balik lagi ke kata keyword ini adaptability. Jadi maksudnya sekarang kita trying untuk membantu semua tenan-tenan store-stores yang ada di Plaza Indonesia itu gimana supaya mereka tetap bisa running dengan salesnya segala macam. Jadi yang kita tahu banyak yang misalnya kan nggak semua toko itu pasti udah punya platform e-commerce masing-masing. Yang which is mereka juga masih tetap dengan cara konvensional, maksudnya dengan offline payment, let's say. Nah, di situ kita itu kan butuh waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah platform online tersebut, gitu kan? Which is Plaza Indonesia eShop ini adalah salah satu tools tambahan yang di-provide sama Plaza Indonesia untuk semua tenannya, which is itu untuk membantu mereka digitally, let's say, tanpa mereka harus bikin platform itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi, dan as we know gitu, during this COVID-19 situation, ternyata ya masalah reservation-nya itu meningkat hampir 300%, terus udah gitu visitnya juga drastis, segala macam gitu. Cuman banyak detail-detail strategi yang memang kita shifting. Let's say, misalnya tadi content pillars-nya, tadinya dari Plaza Indonesia eShop yang kita blast di social media ads, segala macam, itu majority-nya is all about retail and fashion, atau lifestyle and fashion. Cuman kalau sekarang, kita mungkin jadi around 50-50 dari yang retail and fashion-nya 50%, tapi 50%-nya kita sekarang highlighting more onto the vitamins, let's say. Ya, jadi karena kita mau provide kalau kita punya beberapa toko atau solusi, misalnya yang bisa mereka order by online juga loh, gitu. Dan hopefully Plaza Indonesia ini cukup trustworthy enough, maksudnya ya karena ini membawa nama Plaza Indonesia, seperti itu. Oke, menarik sekali. Mungkin kita hari ini akan sama-sama belajar ya, apa perspektif dari Plaza Indonesia mengenai tanggapannya mengenai wabah COVID-19 ini, bagaimana tindakan preventif mengenai marketing secara digital approach yang harusnya sebaiknya dilakukan oleh pelaku online retail seperti itu.
Boleh? Ya. Next. Ya. Mhm. Di sini ada beberapa highlight aja sih, misalnya let's say consumer say proactive communication from brands. Di sini be authentic yang pertama, maintaining proactive and frequent contact with your customers, set realistic expectation for customers, provide training to your customer service team, and constantly reflect on customer feedback. Di sini kalau kita mau bahas satu-satu, be authentic. Di sini maksudnya bukannya berarti dalam artian sebelum COVID-19 ini mereka nggak autentik ya gitu, nggak. Cuma mungkin di sini be authentic itu be authentic and more empathy. Sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih mau bisa kasih message-nya itu. Yang kedua, maintain proactive and frequent contact with your customers. Di sini mungkin kalau untuk beberapa brand atau tenant yang sudah well established itu mereka sudah punya loyal customers, basically kayak gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin karena si loyal customer-nya itu mereka akan fulfilling basic needs, essential needs-nya mereka dulu untuk misalnya nyetok makanan di rumah, segala macam, ya mungkin kita kan juga tetap harus promoting ke mereka dong. Cuman mungkin kita sekarang harus jemput bola. Betul Benernya sekali. bolanya maksudnya dalam artian itu macam-macam loh. Jadi aku sih terus implemented ke Plaza Indonesia Management ataupun juga ke tenant, aku selalu bilang in terms of proactively contacting with our customers, kita tuh harus cari media platform yang dua arah. Jadi cuman seeding satu arah. Which is in a way sebenarnya social media itu kan seeding one way. Kecuali kalau misalnya kita punya dedicated admin yang memang misalnya ngebales-balesin all the inquiries through comments and DM. Sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau sekarang aku tanya lagi, bisa nggak kalau kalian ada misalnya chat and shop through WhatsApp, let's say gitu. Nah, yang ketiga misalnya set realistic expectation for customers. Di sini maksudnya expectation realistiknya itu adalah misalnya gini, kalau kalian sudah punya e-commerce misalnya, terus udah gitu, udah pasti during this COVID-19 itu pasti akan banyak constraint-nya, akan banyak obstacle-nya. Udah gitu, salah satunya yang paling gampang misalnya masalah pengiriman. Itu kalau ditarik ke bagian digital channel, itu mungkin nanti, let's say, misalnya ada customer yang order, dia akan dapat confirmation email. Mungkin di situ harus ada extra TNC atau extra notes, maksudnya kita harus inform kalau mungkin akan ada delay in terms of shipment. Mungkin dikasih tahu berapa kali harinya. Atau mungkin di bannernya nanti di e-commerce-nya nanti ditambahin di bagian di section di atasnya, mungkin selama COVID-19 ini segala macam akan ada expect keterlambatan sekian gitu. Jadi kemungkinan terburuk tersebut mungkin sebagai brand sebaiknya harus lebih transparan ya dan sigap ya. Iya, makanya itu juga balik lagi mengarah ke poin nomor 1 adalah lebih autentik gitu. Sebenarnya ya itu kan ya maksudnya itu kan sebenarnya bisa dibilang ya force major ya. Maksudnya kayak gini kan kita juga nggak tahu misalnya dia banyaknya maunya yang 2 hari nyampe gitu. Cuman kan ya dengan situation kayak gini kita nggak bisa firm banget dengan statement itu gitu. Yang keempat menurut aku yang paling penting adalah provide training to your customer service team. Yang which ini adalah salah satu ini provide training to your customer service team karena mungkin customer service team itu sebagai frontliner dong. Yes, this is the frontliner of the brands. Maksudnya gini, let's say kalau dulu mungkin admin WhatsApp itu cuma hi, abis itu terima order, abis itu langsung kasih tahu bayar kemana, abis itu it's done. Kalau sekarang itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau sekarang mungkin kita harus, kalau aku sih bilangnya mungkin the frontliners ini harus lebih humane, harus lebih manusiawi gitu. Jadi mungkin kayak kita ngobrol ke teman gitu. Jadi kayak misalnya, hi, mention nama, misalnya gitu. Atau kalau hi, kita panggil dengan greetings, let's say, udah gitu. Mungkin nanti setelah do the actual urutannya misalnya order segala macam, abis itu closing statementnya mungkin ada stay healthy ya, atau stay safe ya, atau stay at home ya gitu. Jadi it will touch our customers atau consumers more into emotional, I guess. Yes, emotional poinnya itu lebih kena gitu, dan itu sebenarnya lebih nge-grab mereka untuk jadi lebih loyal gitu. Kayak udah pasti deh itu udah proven banget, kayak misalnya untuk kompetitornya sama tapi yang satu jawabannya misalnya cuman standar, yang satunya lebih engaging gitu, pasti dia akan jadi loyal customer untuk yang engaging gitu. Constantly on customers feedback. Di sini feedbacknya mungkin bisa lebih deep dive lagi ya. Mungkin ini sebenarnya udah the usual strategis yang brand ataupun mall ambil ya gitu. Misalnya kalau ada komplain apa segala macam. Cuman kalau ini sekarang mungkin feedbacknya itu lebih
ke maksudnya kita bisa develop misalnya kayak gimana produk kita aman atau enggak, atau misalnya gini, kalau contohnya gini deh, contoh gampangnya. Kemarin saya habis delivery order makanan, let's say dari salah satu F&B. Saya tanya dulu, apakah semua yang ada di menu kalian yang seperti biasa itu bisa diorder? Dia jawabnya ternyata, iya bisa kok, gitu-gitu. Oke, ternyata saya pesan dong, saya pesan segala macam. Ya. Dan ternyata ya memang karena dari yang customer service through WhatsApp-nya mereka bisa menjelaskan dengan baik, dan mereka bisa ngertiin dengan baik, dia bisa ngasih tahu, nanti dipanasinnya di microwave aja ya, cukup 15 menit, segala macam gini-gini. Jangan terlalu lama, atau jangan ini, atau setelah itu jangan dimasukin kulkas ya, karena nanti akan merubah rasa. Oke. Let's say kayak gitu. Karena harus banyak ada additional information yang harus disampaikan ke customers gitu. Jadi kan misalnya gini, F&B let's say kita pesan cake. Cake kan kadang-kadang kalau kita udah pesan, kita pesan ke rumah aja rasanya suka agak beda. Ya, Atau itu melempar. pengalaman saya pribadi kebetulan beberapa hari yang lalu. Atau misalnya kita buka nih, kita pesan pas buka puasa, terus kita nggak tahu, kita masukin kulkas. Terus nanti habis sudah itu, kita habis dikeluarin, ternyata rasanya beda. Which is, kalau si customer service-nya ini nggak menyampaikan how to eat at home properly, itu nanti kan akan berasa gitu. Jadi makanya harus banyak additional items, additional info yang harus disampaikan dari si customer service-nya ini kepada customer saat mereka order through WhatsApp. Itu tuh harus disampaikan, menurut aku gitu. Betul sekali. Saya sangat setuju sekali dengan poin yang ini, karena memang ketransparanan ya, kombinasi dari kelima poin ini tuh memang betul sekali. Karena memang saya sendiri adalah mungkin point of view-nya dari customer, saya juga berharap brand tuh bisa memprovide informasi sedetail-detailnya. Jadi mungkin tadi Gary menjelaskan dia order makanan dari sebuah brand, di situ bahkan dari customer service-nya menjelaskan bagaimana untuk cara memanasinya, bagaimana cara untuk menyimpan di kulkas dan lain-lain. Jadi memang the function of customer service ini is not just kayak cuman basic knowledge aja, cuman say hi and then just say yes and no and that's it gitu. Tapi memang penting sekali mereka harus tahu detail, mungkin harus bekerja sama ya dengan tim back end atau tim operasional. Kira-kira standar operational prosedurnya tuh apa yang harus dijalankan. Apalagi kita memasuki situasi yang sangat agak susah diprediksi seperti itu ya. Jadi memang sekarang customer demand-nya lagi tinggi-tingginya gitu loh. Apalagi apabila shop dari rumah itu adalah hal yang baru buat kita semuanya. Oke. Kita ke slide berikutnya atau? Oke, boleh next. Ya. Ini cuma ada beberapa notes aja, misalnya be there for customers, reimagine your existing marketing strategy, provide an alternative customer experience, highlighting relevant product benefits, sama leverage platform strengths. Di sini yang pertama be there for your customers. Di sini yang tadi aku bilang, kita harus terus-terusan jemput bola. Let's say, kita harus selalu ada buat customers. Kita juga harus bisa ngerubah gini. Sekarang ada salah satu tenan di Plaza Indonesia, let's say misalnya Evigal. Sekarang semua yang tahu kalau Evigal itu adalah produk yang jual baju-baju ladies atau women's clothes gitu ya, fashion. Nah ternyata during this situation, ternyata mereka ada yang baru nih, mereka sekarang jualan masker, mereka jualan hazmat suit gitu. Jadi itu juga merupakan, menurut gue itu adalah salah satu strategi marketing yang bagus, yang maksudnya untuk meretain sustainability dari bisnisnya juga, supaya tidak melay off customers-nya, tapi juga mereka feels the empathy-nya itu juga mereka ngebikin apa yang lagi di most demand sama market saat ini, intinya gitu. Yang kedua, reimagine your existing market strategy. Ini mungkin harus di run through ulang, maksudnya biasanya kan kalau di Plaza Indonesia kita biasanya akan bikin marketing strategi itu yearly, misalnya untuk 2020 kita mungkin bikinnya 2019 akhir, let's say. Mungkin dengan adanya situation ini, mungkin ya kita harus sama-sama lihat-lihat lagi apakah, let's say dari KPI-nya, dari apa segala macamnya, itu apakah harus ada yang dirubah, segala macam targetnya, itu juga harus ada yang dirubah, kayak gitu. Ya. Udah mungkin gitu, shifting itu pasti terjadi di semua function ya. Mungkin kita harus, ini adalah saat yang tepat untuk kita duduk bersama, kita mungkin, rework lagi untuk strategies. All the KPIs, OKR, segala macam tuh mungkin yang sudah kita plankan di 2019 akhir atau 2020 awal, mungkin perlu sedikit adjustment seperti itu. Ya.
Udah gitu yang selanjutnya adalah highlighting relevant product benefits. Nah, relevant product benefits. Jadi bukan semerta kita harus promoting the benefit of the product itself, tapi kita harus cari kira-kira produk mana sih yang relevan dengan current situation yang bisa kita promote, let's say. Atau misalnya, gampangnya gini, contoh kalau kita kerja di punya produk apotek, let's say GNC atau Natural Form. Mereka pasti harusnya sekarang itu mereka akan gencar-gencarnya promoting yang namanya madu, manuka honey, atau vitamin juga pasti vitamin C, which is itu adalah simple strategi marketing, yes, untuk yang relevan gitu. Jadi memang itu produk-produk yang memang relevan untuk dipromotin saat ini ya. Mungkin kita juga sebagai business owner ataupun di mall management lain juga kita harus lihat kira-kira dalam promoting ya, which is beda ya. Kalau business owner mungkin itu lebih karena kita bisa run through all the items each and one by one, misalnya kira-kira produk mana nih yang bisa kita highlighting more segala macam, mana yang harus kita keep dulu segala macam. Tapi when it comes to mall management kan kita juga harus keep all the balance. Misalnya kita harus promoting tenan yang mana, tenan yang ini sama tenan yang itu, which is di Plaza Indonesia juga ada 400 lebih tenants. Tapi juga di situ paling ya tadi aku bilang, mungkin content pillars untuk social media channelnya, untuk email blast-nya, segala macam itu juga mungkin sekarang bisa di-shifting pillars-nya gitu. Betul. Lebih ke percentage-nya itu mungkin ada subtle changes yang sebenarnya tidak drastically change, tapi ada beberapa perubahan yang harus dilakukan during this COVID-19 situation gitu. Yang terakhir, leverage platform strength. Ini kalau digital channel kita harus benar-benar ngelihat as a whole. Jadi nggak cuman digital channel itu nggak cuman dikiranya cuman social media sama website. Jadi kayak tadi aku bilang, karena Plaza Indonesia punya additional yang namanya Plaza Indonesia eShop. Itu Plaza Indonesia eShop sekarang kita utilize, kita maximize, kita enhance terus semaksimal mungkin untuk bisa provide all the benefits untuk tenants maupun untuk customers. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bantuin tenant jualan sama untuk bantuin customer tuh mendapatkan apa yang mereka mau, basically gitu. Juga kita harus lihat misalnya, apakah kita punya CRM data? Oke. Kita pasti punya database yang namanya CRM data. Yang mungkin biasanya kita cuma share about the promotional item, segala macam gitu. Mungkin sekarang kita bisa lihat dari situ, apakah dari database itu ada yang bisa kita garap dari situ, apakah kita bisa promote hal-hal yang lebih relevan gitu, hal yang lebih make sense gitu. Jadi nggak cuma, kalau sekarang tuh makanya nggak bisa cuman yang terus-terusan melulu di seeding tentang promotional items. Menurut aku sih gitu ya. Atau mungkin hard selling ya. Yes, iya. Yeah, that's the right. Aku sih bisa bilangnya jangan terlalu hard selling banget ya. Sekarang harus ada lebih empathy lah intinya gitu. Betul, saya sangat setuju sekali. Next. Ya. Di sini ada tips and strategiesnya aja. Aku bagi 3 ya. Di sini ada assurance, assistance, sama actions. Assurance-nya adalah build positive sentiments and confidence in customers. Assistance-nya provide timely support and alternative for consumers. Action-nya bring an experience to customer on our platform. Penjelasan lebih detail ada di next page. Assurance. Di sini, how is your business stepping up to take precautions? Di sini, contohnya, let's say, social media post atau social media ads. Di sini yang sebelah kiri itu, we are stepping up to serve you better. Di situ ada gambar orang, misalnya tim housekeeping, misalnya lagi mopping the floor, let's say. Ini juga biasanya hal yang kita lakukan sama dengan Plaza Indonesia. Mungkin dengan mall-mall lain juga kayak gitu. Maksudnya, sekarang mall itu nggak cuma promosiin tentang yang tenan-tenan dulu. Yang tidak aku udah bahas, kita harus lebih human, kita harus lebih empathy dengan situation. Kita juga harus bisa kasih assurance ke customer kalau datang ke PI itu aman loh. Tadi aku bilang juga, lantai toko-toko kita di lantai LB itu masih buka. Kita juga pasti menerima customer untuk datang ke Plaza Indonesia. Tapi apakah Plaza Indonesia aman? Which is we can give you assurance kalau Plaza Indonesia itu aman. Karena kita banyak program-program yang sudah kita sampaikan. Misalnya kita ada annually time fogging, kita ada disinfektan in hourly manner, di eskalator, di lift, segala macam. Kita juga sediain hand sanitizer di mana-mana. Bahkan sebelum mereka masuk juga kita akan suruh mereka isi online form. Intinya banyak faktor-faktor yang bisa kita kasih mereka as a safety measures, intinya gitu. Jadi itu sebenarnya juga untuk ngasih additional assurance ke mereka kayak, oh kalau ke Plaza Indonesia nih aman loh gitu, oh kalau ke toko itu aman loh gitu. Tapi
standar operational prosedur yang dilakukan Plaza Indonesia, bagaimana Gary melakukan utilize itu di platform digital? Apakah melalui sosial media, ataukah menggunakan email newsletter juga untuk menginformasikan hal ini ke customer? True. Jadi yang pertama memang paling gampang itu reach-nya adalah social media. Which is social media pun kita bikinnya, kita research jadi berbagai macam size. Social media feed, Instagram feed, Instagram story, kita masukin lagi ke IGTV yang longer duration, udah gitu nanti mana yang bisa kita jadiin social ads. Kita juga blast ke our Plaza Indonesia Privilege Card members, maksudnya ini loh kalau di Plaza Indonesia ini aman loh segala macam begini gitu. Jadi kita juga inform ke mereka nggak cuma melulu-melulu tentang masalah promotional items gitu. Oke. Next, atau tuh sebentar ya, sebelum next coba back dulu. Tadi yang kedua, misalnya let's say F&B, coba back dulu. Nah, ya ini mungkin yang kedua yang F&B gambarnya ya, lebih gampang. Misalnya jadi kalau sekarang kita bisa nggak bikin video atau kayak misalnya kayak kasih tahu misalnya kalau cara kita nyiapin makanan untuk kamu itu seperti ini loh gitu. Jadi sebelum kalian delivery itu, this is how we prepare your food misalnya gitu. Jadi itu juga ada salah satu message yang harus kita sampaikan ke customer through all social media atau digital channel yang kita punya gitu. Jadi kayak misalnya di situ ada contohnya as easy as stepping up our food safety. Bukan berarti sebelum COVID-19 itu kita nggak prepare mereka dengan sesuatu yang aman dan nyaman dan bersih ya misalnya. Tapi kalau sekarang kita give assurance ke mereka kalau misalnya apa yang kita siapin tuh benar-benar clear loh. Kita tuh benar-benar semuanya cuci tangan, semua yang ada di dapur tuh pakai sarung tangan segala macam. Itu mungkin sebelum COVID-19 cuma diketahui sama tim internal. Tapi mungkin kalau sekarang di COVID-19 itu something yang harus di-blow up, yang harus di-inform ke customer gitu. Jadi harus over communicating, I guess. Yes. Ya, seperti ini. Oke, memang banyak sekali brand-brand yang melakukan approach yang serupa ya. Karena mungkin hal-hal seperti itu, saya sendiri sebagai consumer, sebagai customer, saya juga mempertimbangkan hal-hal itu sebelum melakukan purchase gitu kan. Apa hygiene-nya sudah mengikuti operational prosedur atau protokol yang sudah ditentukan dengan pemerintah dan lain-lain. Termasuk as simple as delivery-nya untuk pengirimannya itu adalah hal yang mungkin sekarang customer tuh sangat detail sekali seperti itu kan. Oke, next boleh. Next. Kita sudah di slide yang berikutnya. Assistance berarti being there for a customer. Bahkan supply chain could lead. Ini tadi aku bilang poin pertama. Jadi kalau misalnya kalian ada delay in terms of delivery itu harus kasih tahu gitu. Misalnya either ada di websitenya atau kalau kalian belum ada di websitenya itu mungkin nanti customer service kalian saat chatting di WhatsApp itu juga harus dikasih tahu misalnya. Udah gitu mungkin yang kedua adalah considering offering support and incentive through messaging services. Bisa melalui WhatsApp atau Messenger. Atau nanti mungkinnya kita bisa kasih SMS blast, let's say. Ini cara untuk ngebantu ngedrive shifting customer dari yang biasanya online atau offline itu ke chat and shop. Misalnya kalau kalian untuk spesifik brand misalnya sekarang punya chat and shop feature gitu ya. Jadi misalnya gini, share ke database kalian mau melalui email blast atau SMS blast. The message would be kayak misalnya go order our newest spring summer collection from our WhatsApp bla 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 bla, ngasukin nomornya berapa segala macam and get 10% extra 10% discount let's say. Itu sebenarnya untuk membantu selain ngasih promotional items, kita juga engage mereka untuk beli barang, kita juga ngasih tahu kalau kita sekarang punya chat and shop feature loh. Jadi kita bukannya berarti kalau toko kita tutup kita jadi nggak bisa di reach sama customer, intinya kayak gitu. Oke, baik. Next. Actions, bring experience to them on our platform, include pre-order strategy and free delivery. Ini juga masih relate sama yang kedua tadi, assistance. Di sini kalau misalnya gini, banyak barang-barang yang aku lihat sekarang kalau mau dipesan apa segala macam habis. Tapi daripada misalnya habis dan kita nggak ada order masuk, mungkin kita harus masukin feature free order. Udah gitu misalnya free delivery. Mungkin free delivery juga misalnya selain discount, mungkin kita bisa tesnya pertama dengan kasih diskon dulu. Misalnya kalau chat order melalui WhatsApp kita kasih 20% discount let's say. Cuma nanti kita harus, namanya marketing kan harus trial and error ya. Jadi kayak harus A/B testing gitu. Jadi kasarnya. Jadi kalau misalnya ternyata dengan diskon kita yang 10 dengan 15% ini ternyata udah cukup hooking up, ternyata sudah biting gitu. Oke, berarti kita bisa run through all the way dengan promo itu. Tapi ternyata nanti kalau misalnya udah mulai slowing down, udah mulai turun, mungkin kita harus ada additional promo lagi yang which is misalnya free delivery on weekdays purchase.
misalnya gitu. Jadi selama weekdays ada free delivery atau misalnya kayak gitu. Jadi harus ada stimulan-stimulan kecil tuh yang dikasih ke customer in terms of promotional tools-nya juga gitu. Baik. Next. Plan path to recovery. Jadi ini udah mau habis sih. Jadi kayak display that you are care and empathic. Ini yang tadi aku bilang. Kita as a brand itu gini, aku tuh selalu ngelihat, aku selalu bilang sama teman-teman aku yang misalnya entrepreneur gitu ya. Kalau kita mau bikin brand itu, kita harus ngebayangin kalau brand itu punya persona seorang manusia. Jadi brand itu jangan dibuat sebagai sesuatu entity yang statik, yang nggak punya soul, intinya gitu. Jadi sekarang adalah saatnya kita menunjukkan sisi keempatian dari sisi brand kita. Jadi mau itu mall management, mau itu brand kita sendiri, kita harus kasih tahu. Makanya dari tadi, as simple as dari customer services kita di adminnya itu misalnya yang biasanya cuman kayak, hi, oke, kalau mau order isi form ini ya, thank you, transfer ke sini ya, udah it's done. Kalau sekarang mungkin harus ada simple gesture ya, misalnya kayak stay safe ya, apa segala macam. Ya, maksudnya simple-simple yang kayak gitu. Udah gitu yang ketiga contribute to help the society bounce back, heal and rebuild. Mungkin ini lebih ke CSR project ya. Nanti mungkin kan work sama kayak Plaza Indonesia kita mau ada program bagi-bagi masker segala macam. Ya. To help the society juga gitu. Itu sebenarnya selain CSR program itu juga to keep our awareness itu tetap customer tuh jadi tahu gitu kalau misalnya waktu itu yang bikin masker buat kita sampai itu Go Work gitu. Itu yang bikin masker buat Plaza Indonesia gitu. Jadi yes, jadi itu sebenarnya salah satu cara to keep the awareness for each brand itu tetap diingat sama customer sih. Betul. Yang kedua adalah prepare business operation and marketing plans for recovery path. Ini yang tadi aku bilang, setelah post-COVID. Ini mungkin yang paling penting sekali ya untuk recovery-nya. Yes, gitu. Tapi setelah adanya, yang tadi aku, ada poin sebelumnya tadi yang reimagine itu untuk yang kita harus setup ulang customer strategy kita, marketing strategi kita juga, kayak misalnya apakah harus ada yang di-setup ulang, in terms of target, segala macam. Kan agak-agak nggak make sense ya kalau dengan this situation kita tetap dengan target yang sama dan nggak ada perubahan sama sekali, ya adjusting gitu. Baik. Next. Ya. Ini udah hampir wrap up aja sih. Jadi kayak misalnya seperti yang aku bilang mungkin memang obrolannya hari ini tentang push offline retailers to online. Tapi memang kalau kita ngomongin marketing kan is a whole aspek ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin spesifik banget ngomongin digital doang, spesifik banget ngomongin conventional marketing doang gitu. Kita harus bisa ngambil touch point dari satu sisi dan juga lainnya gitu. Kita ngomongin marketing tapi kita juga harus touch ke PR segala macam karena itu kan semuanya membangun brand as a whole basically gitu. Yes. So you need to work like as a 360 I guess ya. Jadi dari semua function work together. Ya. Cuma mungkin aku bisa ngasih tahu case tadinya kalau di sini mungkin kalau Plaza Indonesia ya mungkin tadi touch point-nya ya di social media-nya itu gimana sih gitu. Misalnya kalau Plaza Indonesia punya additional tools-nya itu di Plaza Indonesia eShop gitu. Terus kita juga engaging more dengan Plaza Indonesia Privilege Card member kita, segala macam kayak gitu. Yang pertama, marketing itu harus fleksibel, fast response marketing investment. Jadi ini mungkin paling penting ya, kalau di yang nonton di sini mungkin ada entrepreneur dan business owner, avoid removing all ads, reprioritizing marketing channels during outbreak. Jadi yang dimaksud sini adalah jangan, kalau in my opinion, jangan di-cut semua atau jangan dihilangkan budget marketing. Ini kayak quote of the day nih, jangan dihilangkan budget marketing. Karena justru begini, ngerti akan ada banyak pengurangan di sana sini ngerti. Cuman mungkin kita harus dilihat lagi, kita harus brainstorm lagi, apakah ada budget yang harus di-shifting ke marketing. Oke. Jadi mungkin yang tadinya mungkin dari pengurangan misalnya apakah dari budget warehouse atau dari delivery shippingnya segala macam karena pasti berkurang pengirimannya, apakah budget itu di-shifting ke marketing, intinya gitu. Justru dengan adanya marketing itu harus tetap jalan, intinya gitu. Tapi mungkin content pillars-nya itu yang harus dipikirin ulang. Kalau digital mungkin tadinya memang kita mungkin cuma seeding ke sosial media aja, udah cukup kok sosial media aja, kita udah cukup happy dengan result-nya. Mungkin kalau sekarang kita harus tap in ke yang lainnya. Mungkin kita harus kolaborasi sama media, kita harus kolaborasi sama online news platform, kita harus kolaborasi sama siapa. Itu kan sebenarnya ada budget marketingnya juga. Cuman shifting dari yang tadinya hard selling program ke yang lebih
relevan lah sebenarnya kayak gitu. Dengan situasi yang sekarang ini dan keadaan seperti sekarang ini ya, Gary. Yes, gitu. Yang kedua, plan bounce back customer consumption, campaign in advance, quickly pick up, seperti yang tadi gue bilang, harus adaptability gitu. Yang namanya tim marketing pasti dituntut untuk lebih adaptif sama situation yang kayak gini gitu. Apalagi kita nggak tahu kapan PSBB itu lifted, kita nggak tahu kapan PSBB itu apakah bisa aja dua-dua kita udah masuk, tapi nggak tahu abis itu dari berapanya, which is hopefully selesai ya gitu, karena kita pengen cepat selesai. Cuma maksudnya ya itulah marketing live gitu, kita harus terus catch up dengan situation, kita harus catch up dengan reason condition, ya kita harus terus update gitu. Jadi bahkan kita juga harus terus-terusin baca insight dari McKinsey, dari BCG, dari Kantar, dari manapun, dari BOF, dari Business of Fashion, segala macam nih kalau retail. Yes. Ya mau nggak mau kita harus baca gitu. Betul. Itu adalah brand adjust communication message to attract consumers, leverage PR to develop a reliable brand image, develop messaging on how brands help society how rebuild, craft product story around home and healthy and create new selling points. Ini mungkin yang paling penting ya, craft product story around home and healthy and create new selling points. Yang maksudnya di sini, ya kita nggak bisa campaigning. Well, let's say misalnya gini, aku dari Plaza Indonesia ya, misalnya gini, kan kita nggak bisa dong campaigning Plaza Indonesia aman kok, yuk datang ke Plaza Indonesia. Misalnya, itu akan sangat denial ya, seperti itu. Iya, maksudnya gini, memang kita tetap membuka Plaza Indonesia, tapi kan juga kita tidak menutup kemungkinan itu, tapi kita juga tidak mau kalau kita against dengan government policy di mana kita harus PSBB saat ini gitu. Cuman kan kita masih tetap boleh pergi kalau untuk beli basic needs dari supermarket, let's say yang which is di Plaza Indonesia itu ada gitu. Makanya to reassure, untuk ngasih assurance-nya itu yang tadi ada protokol-protokol yang harus dijalanin, tapi kita juga tetap promoting mereka untuk stay home sebenarnya gitu. Betul. Jadi dari situ juga kita juga selalu bilang sama tenant gitu, kayak misalnya yuk kita bikin campaign, kita bikin digital campaign bareng yuk, kira-kira apa sih yang bisa followers kita lakuin di rumah yang relate gitu. Misalnya yuk apa sih yang bisa kita kerjain bareng, misalnya apakah kita bisa bikin cooking demo, apakah kita bisa bikin sport atau olahraga apa something misalnya kayak gitu, atau misalnya kita bikin art and craft di rumah, atau misalnya kita bikin tips and trick, kita bikin beauty vlog, atau mungkin kalau digital channel kita juga bisa kerjasama sama para influencers. Oh betul sekali. Exactly. Jadi kalau sekarang influencers itu ya menjadi salah satu frontliners juga, maksudnya kita harus promoting tenants juga, kita juga message yang harus disampaikan adalah kalau spesifik brand itu sudah punya home delivery, mereka juga harus, kita bisa kerjasama lah banyak sama mereka karena mereka yang akan promoting juga. Gitu. Ya. Dan I guess di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang paling bagus untuk berkolaborasi satu dengan lain gitu. Actually surprise ya, jadi mungkin beberapa strategi marketing secara digital itu memang harus di shifted gitu kan ya, especially mungkin conventional digital marketing strategies yang mungkin kita cuma rely on ads ya kan, Facebook atau Instagram ads, or SEM, atau as simple as organic SEO, itu mungkin harus di-consider lagi gitu. Dan mungkin yang the new norm itu sekarang banyak sekali live bareng, seperti itu kan. Jadi kayak like almost every 4 PM itu tuh live di mana-mana, which is a good thing gitu kan. Ada banyak banget even media-media besar yang melakukan charity lewat menutilize platform Instagram seperti itu. Dan saya yakin Plaza Indonesia juga salah satu brand yang melakukan live ya. Yes, kita sekarang punya IG Live Talk itu sama PR and Marcom manager kita sama Tommy, itu juga kita banyak kerjasama juga sama tenants, kita juga open kerjasama dengan para media-media juga di situ, tapi kita juga memang spesifik, kita bilang kita nggak mau yang terlalu hard selling loh gitu, karena kita memang mau ngasih infonya itu, kan malesnya kalau misalnya orang kalau nonton IG Live ternyata kontennya cuman promo lagi gitu, jadi memang kita ngasih additional value sih. Ya, betul. Iya, ngasih additional value, let's say. Mungkin memang ada subtle branding atau misalnya subtle selling-nya gitu. Cuman misalnya kita tetap aja temanya sih nggak melulu-melulu tentang promotional items, misalnya gitu. Kita juga punya podcast, Plaza Indonesia Podcast, which is will be launched soon. Oke. Ya, abis itu, makanya aku bilang, kita as a digital marketing itu kita harus adapt. Jadi sebisa mungkin
all digital platform, all digital channel itu bisa kita utilize gitu. Jadi nggak cuma melulu sosial medianya, tapi apa gitu Instagram, all the features-nya itu kira-kira apa yang bisa kita pakai dari Instagram itu. Sebisa mungkin kita utilize semua. Facebook. Kalau memang market kita ternyata banyaknya di Facebook, Facebook juga punya Facebook Live. Mungkin itu dari yang kitanya nggak pernah, kita bisa juga pakai itu. Kalau memang customer kita banyaknya di YouTube, karena mereka banyak lihat review-review, ya mungkin kita harus banyakin juga konten-konten di YouTube. Gitu. Mungkin kita juga harus bisa mengaudit data dari aset kita itu sendiri ya. Platform mana yang bisa kita utilize, especially during this pandemic quarantine, itu belum tentu mungkin orang kuat di Instagram, berarti mungkin belum tentu ada brand yang justru kuatnya tuh di Facebook, such as gitu kan. Mungkin kita harus kayak mengaudit lagi kira-kira mana platform yang cocok untuk brand sesuai karakternya, sesuai objektifnya, apa program yang mau disampaikan, di-convey ke customers, gitu ya. Makanya kita harus kelok lagi sama persona brandnya sih. Exactly. Gitu. Yang terakhir paling ya value chain, build value chain preparedness for a bounce back ya, which is ini ya seperti yang kita pernah lihat, yang kita pernah dengar, kalau si China setelah dia opening dari kuarantinnya itu, ada pembelanjaan di Hermes China itu almost 2.7 billion kalau nggak salah ya. Jadi itu karena itu mungkin salah satu strategi marketing yang mungkin sebenarnya kan behavior China sama Indonesia tuh mirip ya karena kita kan big spender. Benar. Jadi memang kita sih punya yes. Jadi sih hopefully kita berharap nanti setelah PSBB lifted dan sudah mulai kembali normal sih semuanya jadi mereka akan spend dan splurge lagi di Plaza Indonesia sebenarnya gitu. Ya, itu memang harapan kita semuanya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya sudah jam 3 ya. Cuman saya harap kita mungkin punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit untuk Q&A sebelum kita mengakhiri sesi kita. Boleh? Ya. Oh pasti, habis kok ini. Udah. Ya, jadi mungkin apa yang bisa disummarize dari semua presentasi sebelum kita ke Q&A session. Oke, jadi basically as a digital marketing itu kita harus bisa check and double check entity yang kita punya. Oke. Gitu. Kita harus menganggap brand kita itu sebagai sesuatu yang punya persona yang humane. Menurut aku gitu ya. Jadi kita harus dari situ kita berangkat. Kalau kita tuh punya soul, kita berangkat all the channels-nya itu kayak misal customer service, all the frontliners-nya itu kita harus bisa kasih mereka better acknowledgement kayak misalnya how to engage more with the customers. Intinya gitu. Kedua, please check and double check semuanya in terms of digital tools-nya, apakah yang tadi kita bahas terakhir itu, apakah nggak semua brand itu kuat di semua channel, paling ada yang satu atau dua yang kuat, mungkin itu yang bisa kita utilize more. Dan yang terakhir during this COVID-19 ini mungkin kita harus lebih empathy. Kita jadi mungkin pillars dari promotional items kita mungkin bisa kita shifting sedikit dari yang biasanya kita lese mungkin 80% kasih tahu ke database kita about new item segala macam mungkin bisa dikurangi sedikit. Sekarang kita bisa kasih tahu apa sih yang bisa kita give back to the society. Exactly. Gitu. Okay. Baik, ini sangat insightful sekali ya session kita pada siang hari ini, Gary. Cuman sayang sekali kita cuma punya waktu yang almost I guess an hour. Dan ini banyak sekali teman-teman yang bertanya nih, apakah webinar akan di-record dan akan dikirim? Iya, jawabannya iya. Kita nanti setelah akan session ini, kita akan mengirimkan link untuk, ini akan kita record, sudah kita record sebenarnya, dan kita akan mengirimkan link untuk bisa dilihat lagi. Oke, mungkin kita punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit, maksimal 3 pertanyaan. Gary, gimana? Mungkin saya akan pilih 1 pertanyaan dulu kali ya, mungkin ya. Mungkin rekan-rekan di rumah, tidak bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke kita karena mungkin hanya operator dan presenter yang bisa melihat. Cuman di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya akan pilih 1 dulu ya. Oke. Oke. Halo Mas Gary, apakah big sale atau diskon besar-besaran masih bisa menarik bagi pelanggan, apalagi untuk mall di era yang seharusnya Ramadan ini banyak sekali midnight sale. Apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana kita mengutilize digital asset? Seperti itu. Ini pertanyaan dari Medan. Wow. Okay. Jadi mungkin kalau masalah big sale sebenarnya gini. Ya itu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah. Sebenarnya itu kan namanya juga promotional items. Cuma mungkin yang tadi aku bilang, apakah channelnya itu sudah dilakukan di waktu yang tepat? Mungkin sebenarnya gini, sebenarnya kan in a way kalau kita lihat report berita itu sekarang kan sebenarnya kita curve-nya itu sudah mulai slowing down, intinya gitu.
Juga mungkin needs-nya dari konsumen juga sekarang mungkin kalau dari sebulan yang lalu yang tadi mereka udah banyak dengan panic buying, sekarang mungkin udah nggak panic buying karena mereka mungkin udah lebih confidence dengan situation, mereka udah confidence dengan Ya, kondisi seperti ini. Kalau misalnya all the positivity-nya itu misalnya kalau keadaan pasti akan membaik ke depannya gitu. Mungkin uh, sales-nya, bukan sales sih, maksudnya mereka keinginan mereka untuk segera shopping tuh mungkin ada gitu. Jadi mungkin setelah ini sih nggak masalah kalau kita mau promosi ke mereka, cuman ya itu aja. Mungkin yang tadinya kalau sales tuh kita hard selling banget, ya, mungkin sekarang tetap harus diperhatikan apakah dari quantity-nya juga harus diperhatikan, dari quality of the content-nya juga harus diperhatiin. Jangan sampai terkesannya kita tuh nggak empathy dengan current situation. oke, baik. Intinya. Mhm. Terima kasih. Semoga pertanyaannya terjawab dengan sempurna ya. Oke, baik. Mungkin saya silakan Gary untuk memilih satu pertanyaan. Gary, apakah ada akses untuk bisa memilih pertanyaan? Ada sih. Ya, oke. Bisa dipilih salah satu pertanyaan. Ini banyak sekali yang bertanya ya, macam-macam, dan I'm quite surprised. Ini ada yang dari Padang, ada yang dari Medan. Halo semuanya. Oke. Aku pilih satu ya nih. Dari Ya. berbagai digital media, media mana sih yang work best during this pandemic gitu? Oke. Oke. Ini sebenarnya balik lagi, ini kayaknya dari retailer nih. Kayaknya Ya. kalau dari email ini kayaknya dari retailer. Iya. Oke. Yes. Nah, ini kayaknya kalau aku balik lagi ke brand yang kamu handle. Basically satu. Aku tahu kalau misalnya kalian pegang brand itu banyak restriction dari principal. Nah, tapi bagaimana kita sebagai local marketingnya itu kita bisa adapt sama situation itu gimana caranya? Let's say, kan banyak brand yang tidak boleh kalau kita jual di e-commerce. Ya. Mungkin kita harus lebih meng-highlight, kita buka-buka database, kita mungkin bisa kirim. Kalau kayak sekarang Plaza Indonesia itu kita punya homedelivery.plazaindonesia.com. Ya. Itu di situ isinya adalah ada 2 main tab, itu F&B, home delivery sama retail and services. Di situ kalau mau dicek itu semuanya ada di situ, hampir semuanya komplit dengan join, dan di situ isinya adalah nomor telepon untuk call, WhatsApp, order, chat and shop, sama e-catalog. Jadi mungkin dari situ mungkin itu bisa dilakukan. Yes, exactly. Jadi itu kita juga ngasih informasi ke customer Plaza Indonesia. Let's say ini loh, jadi walaupun lo di rumah lo tetap bisa lihat barang-barang new items kita apa dari katalognya, mereka bisa download as a PDF. Nanti kalau mereka mau order, langsung chat di WhatsApp-nya aja, langsung dilempar ke adminnya. Jadi makanya kalau ditanya media mana sih yang work best during this pandemic, mungkin chat and shop itu menurut aku salah satu yang paling work best, karena itu kan interpersonal communication satu-satu. Dan juga lagi ke barangnya, apakah udah pasti kalau retail ini kan nggak mungkin mass product, intinya gitu. Jadi memang harus engage satu persatu. Mungkin juga kita harus lihat juga apakah database dari loyal customer kita itu ada yang bisa kita utilize. Udah, tapi juga tidak mengesampingkan dari yang namanya social media segala macam. Soalnya aku tahu sih kalau misalnya mereka nih retailer ini kebanyakan kepentok sama peraturan yang mereka punya, kayak misalnya nggak boleh punya social media segala macam. Mungkin kalian bisa engage dengan kalian ada di mall mana, mungkin kalian bisa communicate sama tim marketing, digital marketing dari mall tersebut. Misalnya untuk landlord mungkin ya. Exactly. Ini aku bisa share sedikit, kemarin aku habis Zoom brainstorm meeting sama tenan ya, satu tenan minyak wangi, yang satu itu tenan coffee machine yang ada di Plaza Indonesia. Oke. Nah itu mereka kayak kita brainstorming, terus udah gitu kita kayak kira-kira apa sih yang bisa dibikin bareng selama COVID-19 ini, kira-kira Plaza Indonesia punya apa sih? Ya di situ kita share, kita punya Plaza Indonesia e-shop, kita punya podcast, kita punya IG live talk, kita punya private Zoom meeting, kita juga punya private Zoom meeting loh untuk customer loyal customer Plaza Indonesia gitu. Jadi nanti di situ memang ada private session yang kita bikin kayak webinar gini, itu sama mereka juga gitu. Jadi mereka juga kayak ngerasa kalau Plaza Indonesia ini nggak cuman ngasih promonya tuh jualan terus loh gitu. Jadi kita juga ngasih tahu konten-konten yang lainnya gitu. Jadi makanya kalau ditanya media work, itu kalian harus lihat juga ke brand personality-nya, habis itu kalian utilize juga dengan digital channel yang kalian punya, habis itu do the collaboration. Menurut aku sih gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah intinya. Mungkin di saat seperti ini memang, I believe that with crisis comes opportunity as well. Jadi memang
dalam situasi crisis seperti ini, kita bisa menemukan ada hal-hal atau opportunity yang selama ini hidden, yang tidak terlihat, tapi ternyata dengan, we just see the silver lining gitu kan, with all this, semua kejadian ini tuh pasti ada hal yang tetap kita bisa utilize, salah satunya adalah kolaborasi itu sendiri ya, gitu ya, ternyata ya. Ya, oke, setuju. Mungkin ini satu pertanyaan dari saya pribadi sih, Ger, sebenarnya. Tapi mohon maaf banget, ini banyak banget pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, ini banyak banget yang bertanya data-data dapat dari mana, itu kita kombinasi dari McKinsey, dari mana aja, Ger? Dari McKinsey, BCG, sama sebenarnya basically 3 yang paling sering nge-share itu adalah McKinsey, BCG, sama Kantar. Oke. Ya, mungkin saran saya pribadi, tolong kita bisa cari source itu yang benchmarknya itu di Southeast Asia atau di Indonesia sekalipun, seperti itu. True. Jadi kadang-kadang gini, ini harus kita highlight sih, kadang-kadang apa yang kita summarize itu adalah data-data research yang kadang-kadang itu bukan di Indonesia atau marketnya tidak sama dengan Indonesia. Which is itu yang kadang-kadang suka kelupaan. Mungkin itu works di Amerika, works di Eropa, tapi itu belum tentu works di Indonesia. Jadi kita harus balik lagi adapt which strategy atau misalnya which tools yang misalnya itu yang paling functional untuk kita aplikasikan itu di market Indonesia. Memang ada beberapa hal-hal yang harus kita consider sebelum kita menentukan sebuah action. Contohnya reaksi masyarakat sekitar mengenai coronavirus seperti itu, dan COVID, keputusan pemerintah, apakah ada lockdown atau mungkin hanya PSBB seperti di Indonesia, itu akan sangat berpengaruh. Oke, satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi nih, Ger. Jadi mungkin agak sedikit menyimpang dari digital, tapi mungkin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari retail, dari especially dari malls. Banyak sekali yang 2020 sangat khawatir tidak bisa melakukan activations atau big events gitu kan. Plaza Indonesia ini salah satu mall yang sangat rutin sekali membuat activation seperti Fashion Weeks gitu kan. Correct me if I'm wrong, itu ada Plaza Indonesia Fashion Week, ada Men's Fashion Week gitu kan, dan kalau nggak salah ada Kids Fashion Week juga. Dari 76 mall lain yang di Jakarta dan ratusan dari data yang saya share di awal itu, mungkin 2020 ini bukan tahun yang baik untuk offline, untuk events. Nah, apabila ada anggapan atau kecemasan seperti itu, apa tanggapan Gary sebagai spokesperson dari Plaza Indonesia menghadapi fenomena ini, dan apakah kita bisa men-utilize digital platform untuk 2020 ini? Oke. Yang pertama mungkin kita harus balik lagi wait and see and adapt. Jadi kalau misalnya dilihat, kita nggak tahu kapan PSBB ini lifted dan kita nggak tahu kapan coronavirus ini ended, intinya gitu. Dan juga kita harus lihat juga apakah udah bounce back atau belum. Karena kita bukan masalah ngomongin sama economical reason, kita ngomongin sama safety reason and health issue. Jadi misalnya kalau kita ngadain offline event dengan crowd yang banyak, itu kan bisa aja kayak sekarang let's say gini deh, di China yang udah karantina dibuka, sekarang mereka udah ada mau phase 2 lagi dari coronavirusnya, which is kita nggak mau itu terjadi. Yes, wave kedua gitu, yang which is itu kan harus kita, itu kan salah satu precaution yang harus kita taking as a consideration juga gitu. Jadi untuk masalah offline event kita pasti akan tetap wait and see, ngelihat kondisi dan juga bagaimana ngelihat suggestion dari government-nya juga. Karena kan untuk semua event dengan crowd di atas sekian numbers itu kan kita harus dapat izin dari government segala macam, dan itu juga kita biasanya terus kerjasama dengan pemerintah untuk melihat itu apakah itu doable dan apakah possible untuk dilakukan atau tidak. Pertanyaan yang kedua adalah apakah digital channel itu bisa diutilize? Jelas bisa. Sekarang gimana caranya kita shifting how to be creative enough untuk shift apa yang tadinya offline menjadi online. Basically gitu. Karena semua sekarang gini deh, e-commerce itu baru berapa tahun terakhir sih? Dulu kan orang taunya kalau beli barang cuma datang ke toko. Ternyata sekarang karena kebutuhan mereka adapt, ya sekarang mereka punya e-commerce, let's say. Terus sekarang dulu kita juga punya, dulu kita belum punya e-shop, tapi ternyata banyak customer kita dari luar kota yang pengen lihat juga barangnya apa segala macam sebelum mereka datang. Akhirnya makanya kita bikin Plaza Indonesia e-shop. Makanya gitu. Jadi semuanya tentu bisa digital, diutilize dan juga ditransform dari offline ke online, basically kayak gitu. Itu. Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan statement Gary barusan ya. Sorry. Apabila kita bicara soal activations, mungkin again with crisis comes opportunities as well. Jadi mungkin sedikit cerita, ada beberapa engagement yang sangat luar biasa yang mungkin brand-brand yang tidak pernah prediksi sebelumnya. Contohnya apabila kita melakukan event secara offline, tapi ternyata dari
online itu kita bisa reach audience itu bukan hanya di ya Oke. Terus? misalnya kita melakukan Fashion Week di Jakarta, apakah mungkin 2020 nanti akankah ada virtual Fashion Week seperti itu? You know, kita tidak ada yang bisa memprediksi hal yang seperti itu gitu kan. Just wait and see ya dari Plaza Indonesia. Akan banyak ide-ide lain yang barunya yang ada di Plaza Indonesia. Tapi saya pribadi mau mengacungi jempol ya sama Plaza Indonesia. Menurut saya itu adalah salah satu mall pelopor di Indonesia yang sangat terdepan dari segi marketingnya. I know you guys have been working so hard for the Fashion Week, but unfortunately mungkin kalian juga harus postponing ya Fashion Week-nya karena kalian saya yakin mengutamakan safety dari customer kalian itu sendiri. Pasti. Ya itu memang udah salah satu yang tidak bisa di second guess, jadi memang udah pasti customer value itu pasti nomor satu, apalagi namanya health issue gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Gary. Mungkin sebelum saya ke summary, izinkan saya sedikit menjelaskan apa yang kami lakukan program-program yang dari GoWork. Memang kami sangat sepaham sekali ya dengan yang diutarakan oleh Gary. Salah satu kolaborasi yang sedang kita lakukan siang ini di webinar ini adalah salah satu kolaborasi positif di mana kita secara konsisten sebagai co-working platform kita terus meng-create sebuah insightful content di mana memang bukan hanya lewat webinar, tapi juga lewat Instagram Live juga. So far, selama masa karantina dan masa PSBB ini, memang kita tidak bisa melakukan activation secara offline. Tapi the good things with this, we can reach the audience not only in Indonesia, but mostly like yang di luar negeri kita ada dari Dubai, ada dari Thailand, ada dari Philippines. Itu banyak sekali yang new subscribers yang sebelumnya belum bisa kita reach, tapi karena dengan adanya situasi yang sangat spesial ini, kita bisa reach di situasi yang berikutnya seperti itu. Dan ini adalah beberapa platform dari GoWork. Kita ada Instagram official, Instagram kita @lets.gowork. Lalu ada GoWork Community, kita juga ada di YouTube kita, GoWork Coworking and Office Space, dan kita juga ada GoWork App. Mungkin untuk rekan-rekan di rumah bisa menggunakan GoWork App, karena banyak sekali benefit yang bisa dipakai dan sangat berguna di masa karantina seperti sekarang ini, seperti itu. Dan again, bicara soal adapting to the new normal, memang benar sekali, Ger. Mungkin mau share sedikit. Ini adalah salah satu ads yang kita lakukan nih. Jadi memang sebelumnya I don't think now it's inappropriate time untuk memberikan diskon besar-besaran because people, you know, probably they won't care about the big sale anymore because kayak sekarang norma itu udah berganti. Jadi kalau misalnya dari approach digital pun kita sudah melakukan hal ini. Kalau dilihat dari visual-visual yang kita bikin ini, kita ngambilnya secara emosional gitu. So itu ya ada perempuan, we feel you working from home can get so exhausting because at the end of the day, I'm sure when the situation is getting better, mereka semua akan butuh space. That's why kita butuh data mereka dan ini adalah salah satu strategi kita untuk melakukan ads seperti itu. Dan again, mungkin ini kita kembar banget sama Plaza Indonesia. Jadi kita punya program Makan Jakarta karena basically we offer our shoulder to lean on. Jadi kita mendonasikan 10.000 masker yang we work with our local designer sama beberapa local brand. Kita produksi ini dan kita karena unfortunately 35% dari pegawai-pegawai khususnya di Jakarta itu tidak bisa work from home 100% ya. Mungkin itu kembali lagi ke function, especially kalau misalnya operasional dan lain-lain. Jadi kita program ini yang baru hari ini dan sepertinya Plaza Indonesia punya program yang serupa ya. Masker juga ya, Gir ya? Betul, kita juga punya kerjasama sama Gemas. Itu juga kita akan bagi-bagi masker. Bukan bagi-bagi sih, kita juga ngajak customer juga follower kita untuk collaborate dan juga untuk join dengan campaign itu gitu. Ya, oke. Ya, baik. So, ini adalah next events. Apabila Anda semua tertarik untuk join di next events, boleh langsung ke GoWork, ke website kita, tepatnya di section events. Karena ada banyak sekali events upcoming. Besok kita akan ada Instagram Live bareng Kenny sama kartu pos Insta. Lalu kita akan membahas untuk brand anticipation and customer behavior change. Mungkin ini bisa jadi series ya. Kita akan berdasarkan research dari RB Consulting. Lalu ini pas banget karena ngomongin digital. Kita juga ada kelas digital marketing bersama Mana Kelas. Kita akan bahas digital marketing hacks for your business during this quarantine dan lain macam sebagainya. Seperti itu. Dan kita sudah, mungkin sebelum saya tutup, mohon maaf sebelumnya kita agak sedikit
terlambat kurang lebih 15 menit ya, karena mungkin sesinya sangat menarik sekali dan teman-teman di sini you guys so excited, I know, dan mohon maaf juga pertanyaan belum bisa terjawab. Mungkin pesan terakhir, Gary, sebelum saya menyudahi webinar sore ini. Pesan terakhirnya simpel aja, thank you GoWorks udah ngajak kita untuk kolaborasi bareng. Untuk semua yang ada di rumah, stay safe, stay healthy, dan kalau mau kontak-kontak aku langsung aja bisa ke email aku tadi. Kalau ke email kantor, gary.irfandi@plazaindonesia.com, atau ke email personal aku di g.irfandi pakai Victor @gmail.com. Itu aja sih. Ya, baik, oke. Dan khususnya untuk program-program Plaza Indonesia seperti Pay Shop from Home, mungkin kalian-kalian bisa pantau sosial media Plaza Indonesia ada di mana, Ger? Sosial media Plaza Indonesia, Instagram kita ada di @plazaindonesia, dan juga untuk website kita ada di plazaindonesia.com. Juga kita ada, jangan lupa untuk visit cek-cek news update dari tenan kita ada di eshop.plazaindonesia.com, dan juga untuk delivery kita ada di homedelivery.plazaindonesia.com. Ya, baik, oke. Ini banyak sekali yang memberikan komen, insightful session siang hari ini, tolong dibikin sesi keduanya. Waduh, kayaknya kita udah langsung ditodong untuk bikin sesi kedua nih, Ger. Kan gue kemarin kan bilang kan, maksudnya kalau topik kayak gini memang harus dibikinnya 2-3 sesi. Gitu. Ya, oke. Kalau misalnya tertarik, apabila kita mungkin bisa melakukan kolaborasi lebih lanjut dengan Plaza Indonesia, dan mewakili dari GoWorks, saya Matthew, terima kasih banyak Gary Irfandi, teman-teman Plaza Indonesia, dan untuk teman-teman join siang sore atau mungkin siang atau sore, karena nggak cuma di Jakarta doang, ada di pulau-pulau lain juga. Kami mengucapkan terima kasih, stay healthy, dan jangan lupa, jangan khawatir, record ini akan kami kirim melalui email sesaat setelah acara ini. Baik, terima kasih Gary, terima kasih semua. Bye. Bye.